Halo sobat bonsai dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan menangani sebuah bahan bonsai sancang. Nah, untuk bahan bonsai sancang ini saya konsep dengan gaya informal, atau bisa juga kedepannya menjadi twin. Nah, sekarang saya akan melakukan penyeleksian tunas-tunas liarnya. Oh ya, akhir-akhir ini saya agak jarang upload video karena ada kesibukan. Sekarang saya luangkan waktu untuk memberikan video untuk teman-teman semua. Nah, untuk penanganan bahan bonsai sancang ini sudah saya dokumentasikan pembuatannya dari awal, tapi tidak akan saya sertakan pada video kali ini. Nanti akan saya rangkum untuk penanganannya di video yang lain. Untuk video kali ini saya hanya akan melakukan penyeleksian tunas untuk beberapa bahan bonsai sancang. Nah, seperti yang saya bilang di awal, untuk konsep dari bahan sancang ini informal atau bisa jadi twin. Nah, untuk tunas-tunas liar ini seharusnya tidak boleh dibiarkan sampai seperti ini, agar tidak menghambat pertumbuhan cabang-cabang yang mau kita pakai, agar cabang-cabang yang mau kita pakai tidak dikalahkan dan tidak memicu pertumbuhan luka-luka yang besar seperti ini. Nah, seperti ini juga contohnya, tumbuh benjolan baru yang besar. Itu akibat keterlambatan penanganan. Seharusnya pada saat baru muncul kita buang saja, tapi seperti yang saya katakan tadi, karena saya ada kesibukan akhir-akhir ini, jadi agak kurang sempat mengurus bahan-bahan bonsai saya. Nah, teman-teman sudah bisa lihat untuk alur gerak batangnya. Dulunya cabang keduanya di sini, karena berhubung posisinya sejajar dengan backnya, maka saya ulang membuat percabangan. Saya cari titik tumbuh di sini untuk cabang keduanya, agar posisi backnya tidak sejajar dengan cabang ini. Kalau kita biarkan sejajar, kalau di sini biasanya di sini akan membengkak ke depannya. Jadi untuk bonsai jangka panjang itu kurang bagus, karena pengepenannya tidak akan bagus kalau ada cabang-cabang yang sejajar. Nah, ini adalah backnya yang saya rencanakan. Mungkin masih perlu saya besarkan lagi sedikit. Kemudian untuk terusan mungkin saya gunakan yang ini. Yang ini akan saya gunakan sebagai cabang untuk mengisi ruang di sini. Saya arahkan agak ke depan sedikit, bukan menyamping. Kalau menyamping, untuk cabang pertamanya atau batang keduanya dinaungi sehingga sulit membuat semi mahkota di sini.
Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menyeleksi tunas-tunasnya dulu. Tunas-tunas yang balik ke tengah kita buang saja agar konsentrasi pertumbuhannya fokus ke anak cabang yang mau kita besarkan. Di samping itu, untuk meminimalkan tempat bernaungnya hama, contohnya seperti ini. Kalau kita biarkan terlalu rimbun, biasanya hama-hama seperti ini akan senang menghuni daun-daunnya. Di sini pertumbuhan tunas liarnya sangat banyak, teman-teman. Bahkan sampai ke pangkal-pangkal cabangnya masih tumbuh tunas-tunas liar. Seperti yang saya katakan tadi, tunas-tunas seperti ini seharusnya jangan kita abaikan. Kalau lambat akan memicu pertumbuhan benolan-benolan seperti ini. Nah, untuk penyeleksian tunasnya sudah selesai saya lakukan. Sekarang saya akan sedikit mengarahkan untuk perpecahan ranting seperti ini yang saya rencanakan menjadi ranting. Kita arahkan dengan menggunakan kawat seperti ini. Saya tidak terlalu melilitnya, karena kalau kita melilit di masih muda seperti ini, biasanya kalau kita kencangkan untuk kawatnya cepat masuk. Makanya saya arahkan seperti ini, seperti teknik tracking. Dan untuk kawat-kawat seperti ini saya pasang agak kendur agar kulit kambiumnya tidak tercekik oleh kawat. Nah, seperti ini. Dulunya saya pakai mengarahkan yang ini, tapi tidak saya kencangkan agar tidak cepat masuk ke kambiumnya. Jadi kita tidak perlu mengontrolnya terlalu sering. Nah, ini adalah posisi backgroundnya. Sudah berada di bawah cabang keduanya sedikit. Oke, sekarang akan saya turunkan kameranya agar posisi backgroundnya lebih kelihatan. Posisinya di sini, karena kalau nanti di pameran pengambilan tampak depannya dari sini, maksud saya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk melihat pohon. Makanya untuk backgroundnya sudah sangat kelihatan. Nah, sekarang kita lihat untuk perakarannya. Perakarannya cukup bagus. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, untuk di cabang pertamanya ada akar, cuma masih agak kecil. Nah, ini adalah tampak belakangnya. Padahal untuk perakaran lebih bagus dari sini. Tapi untuk dari sini mencari titik background lebih sulit.
Oke, sekarang kita lihat bahan yang lain atau kita tangani bahan yang lain. Nah, ini adalah bahan kedua, teman-teman. Untuk pertumbuhan tunasnya juga sudah sangat banyak, karena saya tidak sempat mengurusnya. Oke, sebelum kita seleksi tunasnya, saya akan perlihatkan dulu untuk kondisi perakarannya. Nah, di sini untuk kondisi perakarannya posisinya cukup bagus. Namun untuk sementara kelihatan agak koper. Di samping itu juga perpecahan akarnya masih agak jauh, karena kedepannya kalau untuk melengkapi percabangan di bagian atasnya, bongolnya masih akan membesar, pasti masih akan membesar. Saya sudah buatkan videonya di video sebelumnya, bagaimana jadinya kalau kita buru-buru melakukan penahapan akar. Saya sudah tunjukkan di video sebelumnya, berikut dengan bukti-buktinya. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Teman-teman bisa simak di video sebelumnya. Nah, beginilah kalau kita terlambat menangani seleksi tunas atau menyeleksi tunas, maka akan memicu pertumbuhan luka-luka baru yang besar seperti ini, cukup besar seperti ini. Jadi untuk penutupan kambiumnya agak lambat. Makanya kalau teman-teman ada waktu, sebaiknya lebih rajin melakukan penyeleksian tunas. Nah, untuk bahan yang ini saya masih ragu untuk menentukan mana sebagai terusan cabang dan mana sebagai terusan batang. Saya masih ada keraguan karena terkendala dengan posisi titik tunas yang agak jauh-jauh. Nah, kalau yang ini saya jadikan cabang pertama, pertumbuhan tunas seperti ini yang kembali ke tengah tidak cocok kita gunakan. Kalaupun kita pakai terusan, ini pakai terusan terlalu patah, maka lebih bagus menggunakan yang ini. Oke, untuk posisi tunas yang kurang tepat saya seleksi dulu. Nah, kalau saya pakai terusan batang yang ini, berarti untuk terusannya kita cari di sini, atau bisa kita gunakan yang ini. Sedangkan untuk tunas-tunas seperti ini kita buang. Nah, untuk posisi background seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita gunakan background di sini, posisinya sejajar dengan yang ini. Itu akan memicu pembengkakan batang di kemudian hari. Jadi harus kita seleksi dulu. Berarti untuk titik tumbuhnya kurang tepat. Demikian pula yang ini, posisinya terlalu sejajar dengan yang ini.
Kalau yang ini kita jadikan cabang, yang ini bisa kita jadikan anak cabang. Tunas-tunas yang terlalu banyak kita seleksi dulu agar tidak menjadi tempat bernaungnya hama. Kalau kita biarkan terlalu rimbun seperti ini, biasanya lebih cepat terserang hama. Nah, sekarang kemungkinan untuk terusan lebih bagus kita gunakan yang ini agar sedikit ada pergerakan halus, walaupun ini masih lebih kecil dari yang ini, tapi kalau kita loskan yang ini, demikian kita loskan yang ini pasti akan membesar. Mungkin untuk posisi background nanti kalau mau tumbuh di sini, itu yang akan kita gunakan. Kita pancing dengan tunas seperti ini agar ada pertumbuhan benol-benol di sini. Nanti ke depannya pasti akan mau tumbuh tunas di sana. Oke, untuk bahan yang ini juga sudah saya dokumentasikan pembuatannya dari awal. Nanti akan saya upload, saya rangkum di satu video. Nanti akan saya rangkum penanganannya dari awal sampai nantinya terbentuk kerangka bonsai yang sampai ke anak cabang ataupun mungkin sampai ke level ranting. Makanya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan video tersebut saat saya upload. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu membuat perakaran sancang keliling merata seperti ini, teman-teman bisa simak tekniknya di video saya yang lain. Nanti juga akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Oke, dari dua bahan tadi saya konsep dengan informal ataupun bisa dengan style twin. Untuk yang ini desainnya lebih besar dari yang tadi. Oke, demikian dulu video yang dapat saya bagikan kali ini. Bagi teman-teman yang ingin atau yang senang dengan style bunyin atau bonsai-bonsai ekstrim, saya juga sudah buatkan videonya di video yang lain. Teman-teman bisa simak di video saya yang lain. Oke, salam satu hobi dari Bali.